Sila Papua Naveleh. Saya dari kelas 10A. Pada video kali ini saya akan membuat tugas 1 PPKN, yaitu mewawancarai. Saya di sini akan mewawancari salah satu guru PSKD, yaitu bersama Miss. Pada video kali ini saya akan mewawancara Miss dengan ada 6 pertanyaan, yaitu yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan gangguan internal dan eksternal terhadap ideologi suatu negara? Oke, gangguan internal itu ya, internal dan eksternal. Ya. Gangguan internal itu adalah gangguan kan berarti ancaman yang berasal dari dalam, seperti misalnya itu kayak konflik sosial, radikalisme, dan juga gerakan tambahan yang tidak sesuai dengan ideologi negara. Kalau eksternal? Kalau gangguan eksternal itu berarti ancaman yang berasal dari luar negara. Contohnya itu kayak pengaruh bombastic side eye, criminal offensive side eye. ideologi asing yang tidak sesuai dengan ideologi negara kita. Jadi yang pertanyaan itu adalah jawaban dari Miss Gita untuk pertanyaan pertama. Betul, pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua adalah siapa yang dapat menjadi penyebab munculnya gangguan internal dan eksternal terhadap ideologi? Oke, siapa yang mempengaruhi apa? Siapa yang dapat menjadi penyebab munculnya gangguan? Oke, yang menjadi penyebab munculnya gangguan ideologi itu ada banyak. Bisa jadi dari organisasi tertentu ataupun kelompok masyarakat yang emang tidak sesuai atau menolak gitu ya, menolak ideologi negara kayak gitu. Dan yang ketiga ada kapan gangguan terhadap ideologi suatu negara biasanya terjadi? Pada kapan gitu? Pada saat krisis ekonomi, krisis sosial, dan juga pada saat ketika ada pengaruh gitu loh, pengaruh asing yang mempengaruhi masyarakat untuk membuat masyarakat ini untuk terjadi gitu loh krisis. Makanya karena pengaruh pengaruh asingnya itu mempengaruhi masyarakat, jadi masyarakatnya ya ikut untuk melawan gitu, melawan adanya ideologi negara. Itu pertanyaan, itu jawaban dari Miss Gita untuk pertanyaan ketiga. Yang sekarang pertanyaan keempat adalah di mana gangguan internal dan eksternal terhadap ideologi dapat terjadi? Di mana gangguan? Bisa jadi di lingkungan masyarakat kita, bisa jadi di sekolah, bisa jadi di media sosial gitu kan, karena banyak banget tempat-tempat yang emang mempunyai pengaruh untuk terjadinya ideologi. Oke. Nah, yang kelima, mengapa gangguan internal dan eksternal dapat mengancam ideologi suatu negara? Ya, karena dapat menimbulkan konflik pertama, terus jadinya tidak adanya persatuan. Oke. Dan yang keenam, pertanyaan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi gangguan internal dan eksternal agar ideologi negara tetap terjaga? Caranya adalah dengan menambah pendidikan yang berkarakter dan juga mempunyai wawasan yang wawasan kebangsaan, terus menjaga persatuan. Dan yang terakhir nih, untuk misalnya anak-anak muda gitu ya, untuk anak-anak sekolah, bijak dalam menerima semua informasi yang termasuk ideologi negara gitu, supaya kita bisa paham tentang ideologi negara dan juga mengamalkan ideologi negara di dalam sebuah lingkungan Indonesia ini kan, di dalam negara Indonesia gitu teman-teman. Miss, ada kesimpulannya tentang semuanya yang kita bahas ini enggak? Kesimpulannya adalah kan kalian sudah tahu tentang ancaman dari luar dan juga ancaman dari dalam tentang ideologi negara kan, dan juga kita udah tahu kapan saja ideologi negara itu bakal hancur terjadi. Misalnya kalau kita tidak kita terpengaruh gitu loh untuk mengikuti pengaruh-pengaruh asing dari luar,
yang dimana kita tuh sebenarnya udah paham tentang ideologi negara kita, tapi karena pengaruh asing dari luar akhirnya kita jadi ikut gitu loh. Ikut. Bisa jadi ikutnya itu dari misalnya dari media sosial, lingkungan. dari lingkungan, dari sekolah ini gitu bisa. Dan semoga kalian bisa bijak dalam menerima informasi-informasi yang ada gitu ya. Oke, terima kasih Miss. Terima kasih. Oke, gitu aja video dari saya dengan Miss Gita. Betul. Terima kasih guys, semoga bermanfaat. Dadah. Bye.